Namaku Dira Safitri, 27 tahun, guru les bahasa Inggris di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupku tidak dramatis. Tidak ada yang istimewa. Setiap hari aku bangun pukul 5.30, menyeduh kopi, mengajar anak-anak tetangga, lalu malam hari meringkuk di kasur sambil scroll media sosial sampai mata berat. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita romantis di internet. Cerita-cerita tentang orang yang jatuh cinta dengan seseorang yang tidak pernah mereka temui secara langsung selalu terasa seperti dongeng, atau lebih tepatnya, jebakan. Aku sudah terlalu sering membaca berita tentang penipuan berkedok cinta, tentang perempuan yang tertipu pria berwajah tampan dari foto hasil Google Image, tentang hati yang hancur berkeping-keping karena mencintai sosok yang tidak pernah benar-benar ada. Tapi malam itu, Jumat, 14 Oktober 2022, pukul 23.47. Semua keyakinanku runtuh dalam satu notifikasi kecil di pojok kanan atas layar laptopku. "Hei, kamu suka buku Haruki Murakami juga?" Pesan itu datang dari akun bernama Rafael Somewhere di sebuah forum diskusi buku online. Aku baru saja memposting ulasan panjang tentang novel Norwegian Wood, lengkap dengan kutipan favoritku dan analisis yang mungkin terlalu serius untuk ukuran forum santai. Aku tidak mengharapkan ada yang merespon serius. Biasanya yang datang hanya emoji hati atau komentar pendek seperti, "Bagus banget ulasannya," tanpa benar-benar membaca isinya. Tapi pesan itu berbeda, karena kalimat selanjutnya yang dia tulis adalah, "Tapi menurutku interpretasimu tentang karakter Naoko kurang tepat. Boleh saya jelaskan kenapa?" Tidak ada basa-basi, tidak ada pujian murahan, langsung menantang. Dan entah mengapa, jantungku berdegup lebih cepat. Namanya Rafael Adharaska. Usia 30 tahun. Tinggal di Rotterdam, Belanda, keturunan Indonesia dari ayah Jawa dan ibu Minang, tapi lahir dan besar di Eropa setelah kedua orang tuanya beremigrasi di era 90-an. Dia bekerja sebagai urban planner di sebuah firma arsitektur internasional, merancang tata kota untuk komunitas-komunitas kecil di Eropa Barat. Malam itu kami berdebat tentang Murakami selama hampir 3 jam. Dia berpendapat bahwa Naoko bukan sekadar simbol kesedihan, melainkan representasi dari ketidakmampuan manusia modern untuk benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Aku menyanggah, menurutku Naoko justru terlalu hadir, terlalu terperangkap dalam satu momen traumatis hingga tidak bisa bergerak maju. Kami saling melempar argumen, saling mengutip halaman-halaman buku, dan di suatu titik aku sadar aku sudah tertawa sungguhan, bukan sekadar emoji, membaca balasannya yang panjang dan penuh passion itu. Pukul 2.30 dini hari, aku baru sadar sudah terlalu larut. "Saya harus tidur," tulisku. "Saya juga. Tapi saya senang kamu tidak setuju dengan saya," balasnya. "Kenapa?" "Karena orang yang langsung setuju itu membosankan." Aku tersenyum sendiri di depan laptop. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak langsung tertidur begitu menutup layar. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, dengan satu nama berputar di kepalaku. Ravel. Tidak ada yang berubah secara dramatis dalam semalam. Kami tidak langsung jatuh cinta, tidak langsung bertukar nomor telepon, tidak langsung melakukan video call. Semuanya berjalan sangat organik, sangat lambat, sangat berbeda dari semua ekspektasi tentang romansa internet yang biasa aku bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu, kami hanya bertukar pesan di forum yang sama, tapi topiknya meluas. Dari Murakami, kami beralih ke Dostoevsky, lalu ke Pramudia Anantatur, lalu ke arsitektur kota-kota tua di Eropa, lalu ke pertanyaan-pertanyaan kecil yang terasa tidak penting tapi ternyata sangat penting. Kamu lebih suka hujan atau matahari? Kopi hitam atau dengan susu? Kalau kamu bisa hidup di era mana saja, kapan? Aku ingat aku menjawab pertanyaan terakhir itu dengan serius, era 1920-an di Paris. Saat semua seniman dan penulis besar dunia berkumpul di satu kota dan saling menginspirasi. Dia membalas, "Saya juga. Kita mungkin sudah pernah bertemu di sana, dalam kehidupan lain." Aku membaca kalimat itu 3 kali, lalu menyimpannya di catatan ponselku. Bodoh sekali, mungkin. Tapi itulah yang aku lakukan. Di bulan kedua, kami pindah ke WhatsApp. Nomor yang dia berikan menggunakan kode negara U31, Belanda. Ini bukan lagi sekadar anonim di balik forum. Ini nyata. Namanya ada di kontakku. Fotonya, yang akhirnya dia kirim setelah aku nekat meminta, menunjukkan seorang pria dengan rambut hitam agak ikal, kulit sawo matang, dan senyum setengah yang terlihat seperti sedang menyimpan satu jokes tapi belum mau dibagikan.
Aku menatap foto itu lebih lama dari yang seharusnya. Di bulan ketiga, kami video call untuk pertama kalinya. Aku ingat betapa nervosnya aku. Aku ganti baju 3 kali, menyisir rambut berkali-kali, mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu meja supaya pencahayaan lebih bagus, hal yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Ketika wajahnya muncul di layar, ada sekitar 3 detik canggung di mana kami berdua hanya diam, lalu tertawa bersamaan. "Kamu terlihat persis seperti yang kubayangkan," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih tapi dengan intonasi yang sedikit berbeda. Ada aksen Eropa yang sangat tipis, hampir tidak terdengar tapi ada. "Kamu juga," jawabku, padahal aku berbohong. Dia terlihat lebih baik dari yang kubayangkan. Jauh lebih baik. Video call itu berlangsung 4 jam. Kami bicara tentang segala hal. Tentang keluarganya di Rotterdam. Tentang bagaimana dia tumbuh sebagai anak Indonesia di Eropa dan selalu merasa ada di antara dua dunia. Tentang rindunya pada nasi uduk dan tempe goreng yang tidak bisa dia temukan di supermarket manapun di sana. Tentang ambisiku untuk suatu hari menulis buku. Tentang ketakutan-ketakutan kecil kami masing-masing. Di akhir panggilan itu, ketika kami sudah bilang, "Oke, sudah larut, harus tutup," tidak ada yang benar-benar menutup telepon selama hampir 10 menit. Kami hanya menunggu satu sama lain untuk mengakhiri panggilan itu terlebih dahulu. Akhirnya dia yang berkata, "Dira, saya senang kamu ada." Dan satu kalimat pendek itu membuat dadaku sesak dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Bulan-bulan berikutnya adalah campuran dari hal terindah dan tersulit yang pernah aku alami secara bersamaan. Kami sudah resmi. Dalam artian kami sudah mengakui kepada diri sendiri dan satu sama lain bahwa ini bukan lagi sekadar pertemanan. Rafael sudah menyebutnya dengan jelas di malam ketika kami video call sambil sama-sama menonton film yang sama di 2 negara berbeda. "Dira, saya ingin ini serius. Saya ingin kamu jadi pacar saya." Aku ingat aku tertawa gugup sebelum berkata iya. Tapi realita hubungan jarak jauh lintas benua segera memperlihatkan taringnya. Perbedaan waktu 6 jam, 7 jam saat musim panas di Eropa, adalah musuh pertama kami. Ketika aku bangun pagi dan ingin menceritakan mimpi anehku, dia sedang rapat. Ketika dia pulang kerja dan ingin berbicara, aku sedang mengajar. Jendela waktu yang kami punya untuk benar-benar hadir bersama sangat sempit. Biasanya hanya malam hari di waktuku, yang berarti sudah tengah malam atau sore baginya. Di hari-hari tertentu, kami hanya sempat bertukar beberapa pesan pendek. Dan di malam tertentu, ketika aku merasa sendirian atau sedang menghadapi hari yang berat, aku akan melihat status WhatsApp-nya menunjukkan online, tapi pesanku tidak segera dibalas. Bukan karena dia mengabaikanku, tapi karena dia sedang sibuk, karena hidupnya terus berjalan di sana, di kota yang jauh, di zona waktu yang berbeda. Ada satu malam di bulan kelima ketika aku menangis. Bukan karena bertengkar, bukan karena ada yang salah, tapi hanya karena aku ingin sekali duduk di sebelahnya. Ingin merasakan kehadirannya secara fisik. Ingin pergi makan malam bersama, hal yang paling sederhana di dunia tapi terasa seperti kemewahan yang tidak bisa kami miliki. Aku tidak bilang ini padanya malam itu. Aku hanya mengirim pesan, "Aku kangen kamu." Balasannya datang 3 menit kemudian, "Saya juga, sangat." Dan saya tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu selain bilang, "Tunggu saya, ya?" Aku tidak pernah tahu bahwa di balik kesibukan dan perbedaan waktu itu, Rafael sedang menyiapkan sesuatu. Di bulan ke-8 hubungan kami, pada suatu Sabtu pagi di bulan Juni, aku mendapat pesan darinya pukul 7. "Cek email kamu." Aku membuka Gmail dengan mata yang masih mengantuk. Dan di sana, di antara newsletter dan notifikasi promo e-commerce, ada satu email dari alamat yang tidak kukenal, tertulis, "Konfirmasi tiket pesawat, Rotterdam ke Yogyakarta." Aku membaca ulang baris itu 4 kali. Lalu aku meneleponnya, dan dia langsung mengangkat. "Kamu datang ke sini?" Suaraku gemetar. "Saya akan ketuk pintu rumahmu 3 minggu lagi," katanya. Dan aku bisa mendengar senyumnya dari seberang sana. 3 minggu adalah waktu yang sangat panjang sekaligus sangat pendek. Aku tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya selain, setiap hari terasa seperti menunggu di depan panggung pertunjukan terbesar dalam hidupku. Aku membersihkan rumah 3 kali. Aku bertanya pada diri sendiri ribuan kali, bagaimana kalau dia berbeda dari yang selama ini aku kenal? Bagaimana kalau chemistry kami di dunia nyata tidak seperti di layar? Aku tahu ini adalah pertanyaan yang valid. Aku pernah membaca tentang fenomena ini, tentang bagaimana orang bisa tampak sempurna di teks tapi canggung di dunia nyata. Hari H tiba. Aku menunggu di terminal kedatangan Bandara Adi Sucipto.
Tenggangku berkeringat. Aku sudah berdiri di sana selama 45 menit, terus menatap pintu kaca otomatis setiap kali terbuka. Dan kemudian, pintu itu terbuka sekali lagi, dan di sana dia berdiri, lebih tinggi dari yang kubayangkan. Memakai jaket tipis abu-abu, menggeret koper hitam, dan matanya langsung mencari, sampai bertemu dengan mataku. Kami berdua tidak langsung berlari seperti di film-film. Kami justru berdiri diam selama 2 detik penuh. 2 detik yang terasa seperti 2 jam, saling menatap, seolah memastikan bahwa ini nyata. Lalu dia berjalan mendekat, berhenti tepat 1 langkah di depanku, dan berkata pelan, "I." Hanya itu, hanya 1 kata. Tapi matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata. "I," balasku, dan suaraku hampir tidak keluar. Lalu dia memelukku. Pelukan pertama itu, aku tidak bisa mendeskripsikannya dengan cukup baik. Tapi aku ingat berpikir, oh, jadi inilah yang selama ini hilang. 2 minggu yang Rafael habiskan di Yogyakarta adalah 2 minggu paling hidup yang pernah aku rasakan. Kami pergi ke Prambanan di hari kedua, dan aku memandangi candi-candi itu dengan mata yang penuh takjub seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat salju. Dia yang lahir dan besar di Eropa, yang sudah melihat Notre Dame dan Sagrada Familia dengan matanya sendiri, tapi di depan Prambanan dia diam cukup lama sebelum berkata, "Nenek moyangku membangun ini. Itu luar biasa." Kami makan gudeg di warung pinggir jalan pukul 7 pagi, dan ekspresi wajahnya saat mencicipi rasa manis gurih itu pertama kali adalah salah satu hal paling menggemaskan yang pernah aku saksikan. Kami naik becak dan dia terlalu besar untuk kursinya. Kami pergi ke pasar Beringharjo dan dia membeli batik berwarna biru tua yang katanya akan dia pajang di apartemennya di Rotterdam. Tapi di antara semua momen itu, yang paling aku ingat adalah malam-malam kami di teras rumahku. Duduk di kursi plastik murah, minum teh hangat, dengan suara jangkrik dan angin malam Jogja di sekitar kami. Tidak perlu layar, tidak perlu mengetik, hanya suara dan kehadiran. Hanya ini, di malam kelima, ketika bintang kebetulan terlihat jelas, Rafael berkata sesuatu yang membuatku menahan napas. "Daira, saya tidak mau kembali ke Rotterdam dan kehilangan ini lagi." Aku menatapnya. "Maksudmu?" Dia menoleh padaku. "Maksud saya ingin kamu jadi istri saya." Ini bukan proposal romantis dengan cincin di saku dan berlutut di bawah Eiffel Tower. Ini pria yang aku kenal lewat debat buku di forum online, yang selama 8 bulan hanya aku kenal melalui layar, yang baru bertemu denganku secara fisik selama 5 hari, dan dia meminta aku menikah dengannya. Seluruh logika dalam diriku berteriak, ini gila. Tapi ada satu bagian kecil di dalam dadaku, bagian yang telah mendengarnya bicara tentang mimpinya, yang tahu persis bagaimana dia menertawakan sesuatu yang membuatnya benar-benar geli, yang hafal cara dia selalu mengirim pesan panjang ketika dia sedang bersemangat tentang suatu ide, yang sudah melihatnya menangis diam-diam ketika kami menonton film tentang seorang anak yang kehilangan ibunya karena ibunya baru saja meninggal 4 tahun lalu. Bagian kecil itu berbisik, "Tapi kamu sudah kenal dia, lebih dari yang kamu sadari." Aku tidak menjawab malam itu. Aku minta waktu. Dan selama 3 hari berikutnya, kami tetap menjalani hari-hari di Jogja seperti biasa, tapi dengan satu pertanyaan besar yang mengambang di udara di antara kami. Aku berdiskusi dengan ibuku yang reaksi pertamanya adalah diam panjang sebelum berkata, "Kamu yakin kamu kenal dia, Enduk?" Aku bicara dengan sahabatku Wulan yang langsung bilang, "Gila, tapi juga gila banget kalau kamu nolak." Di hari terakhir sebelum Rafael kembali ke Rotterdam, kami duduk lagi di teras yang sama. Dan aku berkata, "Iya." Ekspresinya, relief, kebahagiaan, dan sesuatu yang terlihat seperti air mata yang ditahan, adalah hal yang tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Kata, "Iya," ternyata hanya awal dari proses panjang yang melelahkan. Menikahi warga negara Belanda sebagai WNI adalah urusan birokrasi yang berlapis-lapis. Kami harus mengurus dokumen legalisasi dari kedutaan Belanda di Jakarta. Rafael harus mendapat surat dari Gemeente, pemerintah kota, Rotterdam yang menyatakan dia tidak dalam status menikah. Aku harus menyiapkan berbagai dokumen yang harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi di Kementerian Luar Negeri. Ada saat-saat di mana aku duduk di depan tumpukan kertas dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini worth it? Dan jawabannya selalu sama, ya. Kami menikah 8 bulan setelah malam di teras itu. Sebuah akad nikah sederhana di rumah orang tuaku di Jogja, dengan sekitar 60 tamu dari keluarga dan teman-teman dekat. Rafael tiba 2 minggu sebelumnya untuk mempersiapkan semuanya.
dan aku melihatnya berusaha keras belajar beberapa kalimat dalam bahasa Jawa halus untuk berbicara dengan kakekku yang sudah sepuh. Di hari akad, ketika dia mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Indonesia dengan suara yang mantap dan matanya tidak pernah berpindah dari wajahku. Aku tahu ini bukan keputusan yang gila. Ini adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat dalam hidupku. Tapi menikah, bahkan dengan orang yang tepat, hanyalah awal dari cerita. Karena setelah akad nikah itu, kami menghadapi pertanyaan terbesar yang belum pernah benar-benar kami selesaikan. Di mana kami akan hidup? Rafael harus kembali ke Rotterdam. Pekerjaannya, hidupnya, ada di sana. Aku punya keluarga, murid-murid lesku, akarku, ada di sini. Dan visa kepindahan tidak bisa diurus dalam seminggu. Apa artinya? Kami menikah, tapi kami masih harus berpisah. Dan setelah perpisahan itu, segalanya mulai terjadi. Hal-hal yang tidak pernah kami duga. Hal-hal yang menguji kami dengan cara yang jauh lebih keras dari yang bisa kami bayangkan. Ada ironi yang menyakitkan dalam menjadi pengantin baru tapi tetap tidur sendirian. Malam pertama setelah Rafael kembali ke Rotterdam, 3 hari setelah akad nikah kami, aku berbaring di kasur yang sama, di kamar yang sama, di rumah yang sama. Tapi sekarang ada cincin di jari manisku. Dan ponselku menunjukkan pukul 23.15 di Yogyakarta, yang berarti pukul 18.15 di Rotterdam, yang berarti Rafael baru saja sampai di apartemennya setelah perjalanan panjang dan mungkin sedang melepas koper sambil merasakan hal yang sama denganku. Aku mengirim pesan, "Sudah sampai." Balasannya datang cepat, "Sudah." Apartemen ini terasa berbeda sekarang. Berbeda gimana? Dia tidak langsung menjawab. 3 menit berlalu. Lalu, sepi. Padahal sebelumnya tidak pernah terasa sepi. Aku meletakkan ponsel di dada, menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengucapkan, "Iya," di teras itu, aku menangis bukan karena bahagia. Kami sudah menikah. Kami sudah resmi menjadi suami istri di mata hukum dan Tuhan. Tapi kami masih terpisah oleh 11.000 kilometer lautan dan daratan. Dan malam itu aku baru benar-benar menyadari, pernikahan kami baru saja dimulai, tapi ujian sesungguhnya juga baru saja dimulai. Sebelum aku bisa pindah ke Rotterdam untuk benar-benar memulai kehidupan bersamanya, aku harus melewati satu rintangan birokrasi yang tidak ada habisnya. Visa MVV, Machtiging TOT Voorlopig Verblijf, izin tinggal sementara untuk pasangan warga negara Belanda. Aku sudah tahu prosesnya tidak mudah. Tapi aku tidak tahu bahwa, tidak mudah, dalam kamus imigrasi Belanda artinya, menyerahkan dokumen setebal buku ensiklopedia, menunggu berbulan-bulan, dan tidak ada kepastian. Daftar dokumen yang harus aku kumpulkan terasa seperti lelucon. Akta nikah yang sudah dilegalisasi, diterjemahkan, dilegalisasi lagi. Surat keterangan tidak memiliki catatan kriminal dari Polri, yang juga harus dilegalisasi dan diterjemahkan. Bukti kemampuan finansial Rafael, bahwa gajinya cukup untuk menghidupi 2 orang sesuai standar minimum Belanda. Bukti hubungan kami yang genuine, foto bersama, riwayat percakapan, tiket pesawat Rafael ke Yogyakarta, semuanya sebagai bukti bahwa pernikahan kami bukan pernikahan pura-pura untuk keperluan visa. Dan yang paling absurd, aku harus lulus ujian bahasa Belanda tingkat dasar sebagai syarat integrasi, yang bisa aku ikuti secara online dari Indonesia di lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Belanda. Aku, yang hidupnya dihabiskan untuk bahasa Inggris dan Jawa, harus belajar bahasa Belanda. Rafael tertawa ketika aku pertama kali mengiriminya rekaman suaraku berlatih mengucapkan, "Hoe gaat het met jou?" dengan aksen yang katanya terdengar seperti orang Jawa yang sedang flu. Aku tidak menganggapnya lucu saat itu. Tapi sekarang, kalau aku ingat lagi, aku harus mengakui, memang lucu. Tapi di balik tawa dan latihan bahasa itu, ada tekanan yang nyata. Proses pengajuan visa memakan waktu. Estimasi resmi dari IND, Immigratie en Naturalisatiedienst, Lembaga Imigrasi Belanda, adalah 90 hari kerja. Artinya hampir 5 bulan sejak dokumen lengkap diterima. Dan dokumen lengkap itu sendiri butuh waktu 2 bulan untuk dikumpulkan. Total, kami harus menunggu sekitar 7 bulan sejak pernikahan sebelum aku bisa terbang ke Rotterdam. 7 bulan. Sebagai suami istri. Dengan status legal yang sudah resmi. Tapi tetap terpisah. Bulan pertama dan kedua setelah pernikahan masih terasa seperti bulan madu. Hanya saja bulan madunya dilakukan via video call. Kami saling mengirim paket kecil. Aku mengirim Rafael tempe kering kemasan, sambal bawang buatan ibuku yang dia titip minta,
dan sebuah buku puisi Hairil Anwar edisi lama yang aku temukan di pasar Bringharjo. Dia mengirimku coklat Belanda, sebuah shawl wol berwarna mustard karena dia bilang warna itu cocok denganku, dan kartu tulis tangan yang kalimatnya selalu membuat aku baca berulang kali. Tapi memasuki bulan ketiga, ada sesuatu yang mulai bergeser. Rafael bekerja keras. Firma tempatnya bekerja sedang mengerjakan proyek besar, pembangunan kawasan perumahan berkelanjutan di pinggiran Amsterdam, dan jam kerjanya mulai tidak teratur. Dia sering pulang larut. Sering terlalu lelah untuk video call panjang. Pesan-pesannya mulai lebih pendek. Hari ini exhausted banget. Meeting sampai malam. Maaf, ketiduran sebelum sempat telepon. Aku mengerti. Aku berusaha mengerti. Tapi, mengerti, dan tidak merasa kesepian, adalah dua hal yang berbeda. Hidupku di Jogja juga tidak berhenti. Aku masih mengajar les, masih menjalani rutinitas. Tapi sekarang ada lapisan baru di atas semua itu, status sebagai istri yang suaminya tidak ada di sini, yang membuat beberapa orang di sekitarku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tetangga mulai bertanya dengan nada yang penuh subteks. Kapan menyusul suaminya? Keluarga jauh yang baru tahu kabar pernikahanku langsung menambahkan pertanyaan lanjutan. Memangnya dia orang mana? Belanda? Asli Belanda atau keturunan? Nanti kamu di sana gimana? Dan satu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku mengirim pesan ke Rafael yang tidak kujawab sendiri dengan jujur sampai saat itu. Kamu yakin ini akan berhasil? Dia online, tapi tidak langsung membalas. 2 menit, 5 menit, 10 menit. Ketika balasannya akhirnya datang, isinya bukan jawaban yang aku harapkan. Dira, kamu tidak percaya kita bisa? Dan kami pun masuk ke dalam pertengkaran pertama kami sebagai suami istri. Pertengkaran itu tidak dimulai dari sesuatu yang dramatis. Tidak ada tuduhan besar atau pengkhianatan. Itu dimulai dari satu kalimat yang salah waktu. Aku merasa pertanyaanku diabaikan dan dibalik menjadi pertanyaan tentang kepercayaanku. Rafael merasa aku menarik kepastian yang sudah pernah kami bangun bersama. Aku bilang dia tidak mengerti betapa sulitnya menjalani ini sendirian di sini. Dia bilang dia juga tidak mudah. Bekerja keras, menabung untuk biaya proses visa yang tidak murah, menjalani hidup di Rotterdam yang sekarang terasa seperti tempat singgah, bukan rumah. Kami bicara dengan nada tinggi lewat teks, yang lebih buruk dari berteriak langsung, karena kata-kata tanpa intonasi bisa terasa lebih dingin dan lebih tajam dari yang dimaksud. Lalu tiba-tiba, di tengah itu semua, Rafael mengirim satu pesan yang membuat segalanya berhenti. Dira, aku tidak tahu caranya bertengkar jarak jauh. Ini menyiksa. Bisakah kita telepon? Aku diam, lalu mengetik, iya. Video call menyola. Wajahnya terlihat lelah, benar-benar lelah, bukan hanya secara fisik. Matanya sembab sedikit. Dan melihat itu, seluruh ketegangan dalam dadaku turun perlahan-lahan. Maaf, katanya duluan. Maaf juga, kataku. Kami diam cukup lama. Lalu dia berkata, lebih pelan, aku takut juga, Dira. Aku takut tidak bisa jadi suami yang cukup baik dari jarak ini. Aku takut kamu lelah menunggu. Dan ketika kamu tanya, apakah ini akan berhasil, itu menghantam di tempat yang tepat. Aku menatap wajahnya di layar. Pria yang aku pilih. Yang memilihku. Yang sekarang duduk di apartemen kecilnya di Rotterdam, kelelahan setelah seharian kerja, tapi masih di sini, masih di layar ini, masih mencoba. Ini akan berhasil, kataku kali ini. Dan aku yang mengatakannya terlebih dahulu. Semua yang kami bangun hampir runtuh di bulan kelima. Bukan karena pertengkaran. Bukan karena seseorang berbuat salah. Tapi karena kehidupan memutuskan untuk menguji kami dengan cara yang tidak ada di skrip manapun. Ibuku jatuh sakit. Awalnya terlihat seperti kelelahan biasa. Beliau sering pusing, tidak nafsu makan, mudah lelah. Tapi ketika aku akhirnya memaksanya ke dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Ada masalah di jantungnya yang selama ini tidak terdeteksi. Dokter menyarankan tindakan lebih lanjut, mungkin perlu operasi kecil, dan selama masa pemulihan beliau butuh dirawat. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku laki-laki, masih kuliah di Semarang. Ayahku sudah meninggal ketika aku SMP. Artinya, aku yang harus ada. Aku menelepon Rafael dengan air mata yang tidak bisa kutahan. Dia mendengarkan semuanya tanpa memotong. Dan ketika aku selesai, dia berkata, kamu harus di sana. Tentu saja kamu harus di sana. Tapi visanya?
Visa bisa diurus nanti. Ibumu tidak bisa menunggu. Satu kalimat itu. Aku menangis lebih keras justru setelahnya. Bukan dari kesedihan, tapi dari rasa syukur yang tiba-tiba meluap. Bahwa suamiku, dari 11.000 kilometer jauhnya, tidak sekalipun membuat aku merasa bersalah karena harus memilih ibuku. Selama 2 bulan berikutnya, aku merawat ibuku. Menemaninya ke rumah sakit, menjaga makannya, tidur di sebelahnya ketika malam-malam beliau tidak nyenyak. Dan selama itu, Rafael melakukan sesuatu yang tidak pernah aku minta tapi tidak akan pernah kulupakan. Dia menelepon ibuku langsung, seminggu sekali, hanya untuk berbincang. Bertanya kabarnya. Menceritakan hal-hal kecil tentang Rotterdam yang membuat ibuku tertawa pelan. Di suatu malam, setelah salah satu telepon itu, ibuku memandangku dan berkata, "Dia orang baik, enduk." Hanya itu. Tapi dari perempuan yang awalnya diam panjang ketika aku bilang mau menikahi pria yang kukenal dari internet, kalimat itu beratnya seperti gunung. Surat itu datang pada Selasa pagi, dalam amplop resmi dengan logo pemerintah Belanda, ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk ibuku yang sudah mulai membaik. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Goedkeurd, disetujui. Aku duduk di lantai dapur, benar-benar duduk di lantai, memegang surat itu di dada dan menangis. Setelah semua dokumen, semua penantian, semua malam yang panjang dan pertengkaran dan ketakutan dan kerinduan yang menumpuk selapis demi selapis, akhirnya, aku menelepon Rafael. Dia mengangkat setelah 1 kali nada. "Visaku disetujui," kataku. Suaraku serak. Hening 2 detik. Lalu aku mendengar sesuatu yang tidak pernah aku dengar sebelumnya dari Rafael. Dia menangis. Bukan terisak keras. Tapi aku bisa mendengarnya, suara napas yang patah-patah, lalu tawa yang bercampur tangis. Lalu, akhirnya, ya Allah, akhirnya, aku tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam pada sore hari di awal musim gugur. Langit berwarna abu-abu datar seperti kanvas yang belum selesai dilukis. Udara dingin menusuk begitu aku keluar dari terminal kedatangan, berbeda sekali dengan Jogja yang lembab dan hangat. Rafael sudah menunggu di luar, memegang selembar kertas kecil bertuliskan namaku dengan huruf kapital yang agak miring ke kanan, persis seperti tulisan tangannya yang selalu aku godain karena terlihat seperti tulisan arsitek yang terburu-buru. Kali ini aku yang berjalan lebih cepat. Dan pelukannya di Bandara Amsterdam berbeda dari pelukan pertama di Jogja. Kalau dulu ada keterkejutan, oh ternyata ini nyata. Kali ini ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang. Seperti 2 orang yang telah melewati badai panjang dan akhirnya benar-benar bisa berhenti berlari. "Selamat datang di rumah," bisiknya. Rumah, kata yang sederhana. Tapi untuk seseorang yang selama berbulan-bulan hidupnya tergantung di antara 2 tempat, kata itu terasa seperti tanah yang akhirnya bisa dipijak. Rotterdam adalah kota yang tidak mirip dengan gambaran Eropa yang biasa aku lihat di Pinterest. Tidak ada jalanan batu tua atau bangunan bersejarah yang megah seperti Amsterdam atau Praha. Rotterdam punya identitasnya sendiri yang lebih keras, lebih modern, lebih edgy, karena hampir seluruh kotanya dibangun ulang setelah dibom habis pada Perang Dunia Kedua. Arsitekturnya berani, gedung-gedung berbentuk kubus miring, kubus Woningen, jembatan Erasmusbrug yang melengkung elegan di atas Sungai Maas, pasar indoor berbentuk tapal kuda raksasa dengan lukisan mural buah-buahan di langit-langitnya. Aku jatuh cinta dengan kotanya dalam hitungan hari. Tapi jatuh cinta dengan kehidupan di dalamnya, itu cerita yang berbeda. Apartemen Rafael berada di kawasan Kralingen, lingkungan tenang dengan pohon-pohon besar di sepanjang jalan dan danau kecil yang bisa dicapai dengan berjalan kaki 10 menit. Apartemennya di lantai 3, 2 kamar, dengan jendela besar yang menghadap ke barat, dan sore hari, ketika matahari musim gugur miring rendah di Cakrawala, cahayanya masuk horizontal dan mewarnai seluruh ruang tamu dengan warna emas kemerahan yang luar biasa indahnya. Tapi di luar jendela cantik itu, duniaku tiba-tiba terasa sangat kecil. Aku tidak bisa berkendara di sini karena SIM Indonesia tidak berlaku langsung. Aku belum bisa berbahasa Belanda dengan lancar. Lulus ujian dasar tidak sama dengan bisa berinteraksi sehari-hari. Rafael pergi kerja pukul 8 dan kadang baru pulang pukul 19. Dan aku yang terbiasa mengisi hari dengan mengajar, bertemu tetangga, ke pasar, mengobrol dengan ibu, tiba-tiba berada di apartemen yang sepi, di kota yang tidak mengenalku, di negara yang bahasanya masih asing di lidahku. Minggu-minggu pertama itu berat dengan cara yang tidak aku antisipasi. Bukan karena ada yang salah dengan Rafael. Dia berusaha keras, pulang lebih awal kalau bisa, mengajakku keliling kota di akhir pekan,
memperkenalkanku ke teman-temannya. Sabar sekali ketika aku frustrasi tidak bisa memesan sesuatu di toko karena kasirnya tidak berbahasa Inggris. Tapi ada satu jenis kesepian yang tidak bisa disembuhkan oleh kehadiran orang lain, bahkan orang yang paling kamu cintai sekalipun. Kesepian karena kehilangan identitasmu. Kesepian karena di sini, aku bukan Dira Savitri yang punya murid-murid yang senyumnya kamu hafal satu persatu. Aku hanya istri Rafael, orang baru, ekspat tanpa pekerjaan, tanpa komunitas, tanpa akar. Satu malam, aku duduk di lantai dapur setelah Rafael tidur, menelepon ibuku di Jogja. Mendengar suara beliau, mendengar suara televisi di latar belakang, mendengar suara-suara rumah yang dulu terasa biasa tapi sekarang terdengar seperti musik. Aku menangis pelan-pelan agar tidak membangunkan Rafael. Perubahan mulai datang pelan-pelan, dari hal yang paling tidak terduga. Suatu Rabu pagi di minggu kelima, karena tidak ada yang bisa kulakukan dan bosan menatap langit-langit apartemen, aku memutuskan pergi ke perpustakaan kota yang jaraknya 2 halte tram dari apartemen kami. Aku sudah melihatnya dari luar beberapa kali, gedung modern dengan fasad kaca besar dan nama Centrale Bibliotheek Rotterdam tertulis di atasnya. Di dalam, aku menemukan sesuatu yang tidak kuduga, sudut bahasa dan komunitas internasional. Ada papan pengumuman penuh flyer berwarna-warni. Language Exchange, Dutch English, Indonesian Community Gathering, Free Dutch Class for Newcomers, Expat Coffee Morning, every Thursday. Aku berdiri di depan papan itu cukup lama, lalu mengambil foto semuanya. Hari Kamis berikutnya, dengan jantung berdegup terlalu cepat, aku pergi ke Expat Coffee Morning pertamaku. Ruang bawah tanah perpustakaan, meja panjang, sekitar 12 orang dari berbagai negara, Suriah, Filipina, Brasil, Nigeria, India, semuanya dengan satu kesamaan, baru saja pindah ke Rotterdam, sedang belajar menemukan tempatnya. Aku duduk di pojok dengan secangkir kopi yang terlalu pahit dan tidak tahu harus mulai bicara dari mana. Sampai perempuan di sebelahku, Fatima, 29 tahun, asal Maroko, sudah 3 bulan di Rotterdam karena menikahi pria Belanda Maroko, menoleh dan berkata dalam bahasa Inggris dengan aksen Prancis yang kental, "First time? You look like me 3 months ago." Aku tertawa. Separah itu kelihatannya. "Worse," katanya sambil tersenyum. "But it gets better. I promise." Dari pertemuan itu lahir sesuatu yang tidak aku rencanakan, persahabatan. Aku dan Fatima mulai bertemu seminggu sekali. Lalu aku bergabung ke kelas bahasa Belanda intensif gratis yang dikelola oleh pemerintah kota untuk pasangan imigran. Lalu aku mulai mengikuti komunitas diaspora Indonesia di Rotterdam, yang ternyata jumlahnya cukup besar, dengan grup WhatsApp aktif dan arisan bulanan yang lebih ramai dari yang kubayangkan. Pelan-pelan, sangat pelan-pelan, Rotterdam mulai terasa sedikit lebih seperti milikku juga. Hal yang tidak ada yang memberitahumu tentang pernikahan, apalagi pernikahan yang dimulai dari jarak jauh, adalah betapa banyak hal kecil yang harus dipelajari ketika akhirnya tinggal bersama. Rafael terlalu rapi. Aku tidak. Dia memasak dengan takaran yang terukur. Aku memasak dengan intuisi dan kira-kira. Dia biasa tidur dalam hening total. Aku biasa tidur dengan kipas angin menyala dan kadang podcast di latar belakang. Dia tidak suka bau kencur. Aku tidak bisa masak tanpa kencur. Hal-hal kecil ini, yang terdengar sepele, ternyata bisa menumpuk dan menjadi gesekan yang nyata. Ada satu minggu pagi ketika kami bertengkar hanya karena perkara handuk basah yang aku taruh di atas kasur setelah mandi. Rafael mengangkat handuk itu dan meletakkannya di gantungan dengan cara yang menurutku terlalu dramatis. Dan aku bilang, "Lebay." Dan dia bilang, "Ini bukan soal handuk." Dan aku bilang, "Lalu soal apa?" Dan pertengkaran itu ternyata memang bukan soal handuk. Itu soal 2 orang dengan kebiasaan dan latar belakang yang berbeda, yang selama hampir setahun hanya saling mengenal lewat layar, dan sekarang harus belajar saling toleransi dalam ruang fisik yang sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kami mulai terapi pasangan. Bukan karena kami dalam krisis, tapi karena terapis yang direkomendasikan komunitas ekspat bilang, lebih mudah membangun fondasi yang kuat daripada memperbaiki retakan yang sudah dalam. Sesi pertama kami, terapis bernama Dr. Anneke itu bertanya kepada kami berdua, apa ekspektasi kalian tentang pernikahan ini yang belum pernah kalian ucapkan dengan jelas kepada satu sama lain? Kami berdua diam cukup lama. Lalu jawaban-jawaban itu mulai keluar, dan kami berdua terkejut menyadari betapa banyak yang ternyata kami asumsikan tapi tidak pernah benar-benar bicarakan. Terapi itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kami ambil bersama. Bulan ke-10 sejak aku tiba di Rotterdam. Pertengahan musim dingin.
Langit Rotterdam di Desember adalah sesuatu yang belum bisa sepenuhnya aku terima. Gelap pukul 16.30, dingin menggigit, dan hujan yang datang bukan dengan deras yang dramatis, tapi dengan gerimis tipis terus-menerus yang meresap ke tulang. Aku sedang berbaring di sofa dengan selimut tebal, membaca buku, menunggu Rafael pulang. Ketika aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sudah 3 minggu lebih. Aku membeli test pack dari apotek di ujung jalan sore itu, dengan jantung yang berdegup tidak karuan dan tangan yang tidak sepenuhnya berhenti gemetar. Aku melakukannya di kamar mandi, duduk di tepi bak mandi, dan menatap alat kecil itu selama 3 menit yang terasa seperti 3 tahun. 2 garis. Aku duduk di sana selama mungkin 10 menit tidak bergerak. Suara langkah kaki Rafael di koridor luar, kunci berputar, pintu terbuka. "Tyra, kamu di mana?" "Di sini," kataku dari kamar mandi. "Suaraku aneh." Dia muncul di pintu kamar mandi, melihatku duduk di tepi bak mandi, melihat alat di tanganku, dan ekspresinya berubah, dari tanda tanya, ke mengerti, ke sesuatu yang tidak bisa kudeskripsikan dengan kata-kata apapun selain, hancur dan utuh secara bersamaan. Dia jongkok di depanku, mengambil alatnya perlahan, memendanjinya, lalu mendongak menatapku. "Beneran?" Suaranya serak. Aku mengangguk. Dan tanpa kata apapun lagi dia memelukku. Duduk di lantai kamar mandi yang dingin itu, memelukku sampai aku merasakan getaran kecil di dadanya yang mungkin adalah tangis yang dia tahan. 1 tahun kemudian, apa yang sudah berubah? Saat aku menulis ini, tepat 1 tahun sejak pernikahan kami. Kandunganku sudah memasuki bulan keempat. Kami sudah pindah ke apartemen yang lebih besar di IJ Selmonde. Masih di Rotterdam tapi dengan taman kecil di belakang yang kata Rafael akan jadi tempat bermain yang sempurna. Bahasa Belandaku sudah cukup baik untuk berbelanja, bertanya arah, dan sesekali membuat lelucon yang dimengerti. Meskipun aksenku, kata Fatima, masih terdengar seperti Jawa yang belajar Belanda dari YouTube. Aku sudah mulai mengajar bahasa Inggris secara online, murid-muridku tersebar dari Jakarta, Surabaya, sampai Kuala Lumpur. Layar laptop yang dulu menghubungkanku dengan Rafael, kini menjadi jendela ke pekerjaan baruku di belahan dunia yang berbeda. Ada sesuatu yang puitis dalam itu. Ibuku sudah pulih sepenuhnya. Dia sudah video call dengan Rafael minggu lalu dan menghabiskan 20 menit bertanya tentang cuaca di Belanda dan apakah aku sudah makan cukup. Rafael sudah belajar memasak soto ayam dari resep yang aku dikte, dan meskipun hasilnya berbeda dari yang aku biasa makan di Jogja, dia sangat bangga sampai dia foto mangkuknya dan kirim ke ibuku. Dan malam-malam sekarang, malam di apartemen di IJ Selmonde, dengan langit Rotterdam yang mulai sedikit lebih cerah memasuki musim semi, dengan perut yang mulai membesar pelan-pelan, dengan Rafael yang sudah tidur tapi satu tangannya tanpa sadar selalu mencari tanganku di balik selimut. Malam-malam itu terasa seperti milik kami sepenuhnya. Epilog, yang tidak pernah aku sesali. Orang sering bertanya padaku, "Tidak takut menikahi orang yang kamu kenal dari internet?" Dan jawabanku selalu sama sekarang. Takut. Ya, aku takut. Sangat takut. Takut bahwa aku salah mengenalnya. Takut bahwa layar hanya menampilkan versi terbaik seseorang dan menyembunyikan sisanya. Takut bahwa cinta yang terasa nyata dalam teks dan suara bisa menjadi asing dalam jarak fisik. Tapi ada satu hal yang aku pelajari dari 1 tahun ini. Tidak ada pernikahan yang tidak menakutkan. Tidak ada pilihan besar dalam hidup yang datang tanpa ketidakpastian. Yang membedakan bukan ada atau tidaknya ketakutan, tapi apakah kamu menemukan seseorang yang membuatmu memilih untuk melangkah maju meskipun takut? Rafael bukan pria sempurna. Dia terlalu rapi, terkadang terlalu serius, dan sampai hari ini masih tidak bisa membedakan mana kencur mana jahe. Tapi dia adalah pria yang menelepon ibuku ketika aku tidak bisa hadir. Yang menangis di lantai kamar mandi bersama kami berdua. Yang belajar soto ayam hanya karena tahu aku kangen rumah. Kami tidak dimulai dari dunia yang sama. Kami bahkan tidak dimulai dari kota yang sama, negara yang sama, atau benua yang sama. Tapi kami dimulai dari satu forum diskusi buku, satu debat tentang Murakami, dan satu pesan yang masuk pukul 23.47. "Hei, kamu suka buku Haruki Murakami juga?" Dan ternyata, itu sudah cukup untuk memulai semuanya. Daerah Savitri Atharazka, Rotterdam, Museum Semi. Tamat.